Kalau kita benar-benar lulus dari sebuah universitas ataupun sebuah lembaga pendidikan, ya, baik itu pada tingkatan SD, SMP, SMA ataupun universitas, pastinya bukan cuma ijazah yang kita miliki, tapi juga misalnya itu adalah kawan bermain kita atau teman-teman satu angkatan kita. Ijazah Jokowi dan Gibran diragukan, Ikrar Nusa Bakti, Just Say katakan bahwa itu ijazah palsu. Kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy. Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu. kepada Roy Suryo atau kepada Masyarakat. kecuali barangnya kepada polisi, kepada media massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh. Apa ending dari ini semua ketika begitu banyak muncul terkait dengan gugatan-gugatan ijazah? Sepertinya Jokowi juga merasa bahwa ini bukan hanya dirinya yang disasar, tapi juga Gibran dan mungkin juga katanya Jan Etes cucunya. Ini adalah sesuatu yang dibaca, kok rasa-rasanya ada gerakan-gerakan yang dibaca tidak alamiah, tidak organik, tapi ada semacam orkestrasi yang sengaja untuk merusak kredensial dan reputasi Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti buka suara soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, yang kini disusul oleh putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ikrar, soal hal tersebut dapat dipikirkan secara simpel saja, seperti contohnya seseorang yang benar lulus dari sebuah universitas atau lembaga pendidikan, tentu akan memiliki teman seangkatan. Kalau kita benar lulus dari sebuah universitas atau sebuah lembaga pendidikan, baik itu tingkatan SD, SMP, SMA, pastinya bukan cuman ijazah yang kita miliki, tapi juga kawan bermain, atau teman angkatan kita, ujar Ikrar. Sementara itu soal hal yang paling simpel dari adanya teman inilah, Ikrar menganggap Jokowi tidak bisa membuktikan, dengan terus menggelar reuni yang dianggap settingan. Kemudian kita lihat apakah Jokowi benar memiliki teman baik itu pada tingkatan SMA ataupun sarjana, ucap Ikrar. Kita tahu beberapa kali Jokowi itu melakukan reuni sarjana, katanya lulusan 1985 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tapi kita juga tahu seringkali yang namanya reuni itu hanyalah reunian, sambungnya. Tak hanya soal itu, Ikrar juga menilai bahwa pernyataan dari Jokowi seringkali ubah, contohnya soal pembimbing skripsi. Pada 2017, Jokowi mengaku bahwa pembimbing skripsinya adalah Kasmujo. Sementara itu pada 2025, Kasmujo justru tidak membenarkan pernyataan Jokowi. Kita lihat juga bahwa pernyataan Jokowi itu ubah. Contohnya soal pembimbing skripsi beliau Kasmujo. Jokowi mengatakan itu pada 2017, namun pada 2025 diberitakan bahwa Kasmujo mengatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi, urai Ikrar. Kemudian di Mei 2025, Jokowi mengatakan pembimbing skripsinya adalah Profesor Ahmad Sumitro, dan ini juga dibantah oleh putri Profesor Ahmad Sumitro, tambahnya. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini kemudian disusul dengan putranya yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Ijazah milik Gibran juga diyakini oleh Ikrar bahwa tidak asli, lantaran ada sejumlah kejanggalan. Bagaimana dengan Gibran? Roy Suryo juga yakinnya bahwa dia bukan lulusan S2 dari University of Technology di Sydney, karena dia hanya mengambil kuliah atau kursus selama 3 bulan, jadi hanya kursus martikulasi sehingga kemudian bisa masuk universitas, urainya. Persoalan alumni UTS ini juga ubah, katanya ambil S2, tetapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebetulnya dia cuma setara dengan SMK, dan itu baru dikeluarkan pada 2019. Sementara Gibran lulus pada 9-10 tahun yang lalu, sambungnya. Ikrar memberi saran bahwa sudah seharusnya Gibran sebagai petinggi negara mengatakan yang sejujurnya agar tidak menipu rakyat Indonesia dan dirinya sendiri. Kalau memang Anda memegang ijazah palsu, just say.
Katakan bahwa itu ijazah palsu, buat apa kemudian busa menipu rakyat Indonesia dan juga menipu dirinya sendiri, bahwa seakan-akan dia memegang ijazah asli, terangnya. Pasalnya, menurut ikrar siapapun itu, sekali saja berniat menipu, maka akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menghindari hal yang berbau kejujuran. Kita juga tahu dengan pendekatan saintifika itu pasti terbongkar, apakah itu foto benar milik dia, ataupun kemudian tanggal lahirnya itu benar. Ini juga dikatakan palsu, karena fotonya juga foto palsu. Dia alumni dari SMA mana juga palsu, urainya. Jadi yang saya katakan di sini, sekali Anda menipu tetap saja menipu. Karena yang namanya baik itu jejak digital, semuanya bisa menunjukkan kebenaran, tambahnya. Presiden ke-7, Joko Widodo, Jokowi, mengakui bahwa pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum. Ia juga tidak segan melayani segala gugatan. Apapun ikuti proses hukum yang ada, ya, kita semuanya kita layani, ujar Jokowi. Jokowi menyebut isu ijazah palsu yang menyerangnya itu sudah bergulir selama 4 tahun. Pihaknya menduga ada sosok di balik isu ijazah palsu. Ada kaitan dengan orang besar di balik ijazah ini? Ya, ini kan tidak hanya sehari 2 hari. Sudah, ya 4 tahun yang lalu sudah ada itu, akunya. Ya, kalau yang napasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan, nggak mungkin, imbuhnya. Sementara itu, soal ijazah milik putranya, Gibran Rakabuming Raka dipersoalkan, Jokowi berseloroh bahwa ijazah milik cucunya, Jan Etes Srinarendra, juga akan dipermasalahkan. Ijazah Jokowi dipermasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan, sebutnya.